Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah mengikuti channel di video ini. Pada dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu kegaiban. Jadi yang dimana ilmu gaib ini, jadi yang kita bahas yang dalam topik dalam video ini yaitu tentang ilmu pengasihan ataupun ilmu pelet. Jadi akan saya bahas tentang ilmu pelet. Ilmu pelet itu sangat beda dengan ilmu pengasihan. Ini menurut saya beda dengan pengasihan, ataupun dari tempat-tempat lain itu saya tidak tahu, tapi menurut saya itu beda. Karena bagi saya ilmu pelet itu hanya ditujukan untuk satu orang ataupun satu target. Jadi intinya memaksa satu target. Tidak bisa untuk semua orang. Contoh kita lagi lewat di jalan, lalu kita pelet semua orang dengan ilmu yang atau mantra yang kita pelajari. Itu belum tentu kena. Karena pelet itu mempunyai syarat tertentu, seperti kita harus tahu rumah target, atau ada foto target, saling kenal, dan tahu namanya. Dan kita pun juga harus ada juga komunikasi dengan si target. Nah itu kalau menurut saya tentang pelet. Jadi tidak bisa untuk semua orang. Tentunya untuk 3 orang sekaligus, untuk 5, 10 itu tidak bisa. Nah itu menurut pandangan saya ya. Nah jadi beda dengan ilmu pengasihan. Kalau pengasihan ini bisa untuk semua orang. Baik kita lagi di luar sana, lagi di jalan, lagi nongkrong, maka ketika energi pengasihan tadi mencapai tingkat tinggi, maka lawan jenis itu gampang terpengaruh oleh raut wajah kita karena saking terbuka auranya. Nah, jadi ilmu pengasihan tidak cukup merayu satu target aja, tapi bisa merayu semua orang yang melihat kita. Itulah efek dari pengasihan. Jadi di sini saya tidak akan membahasnya mana yang bagus, pelet atau pengasihan, karena saya itu tidak bisa menjawabnya. Karena alasan saya itu, pengasihan punya ciri khas tersendiri, sedangkan pelet mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi setiap ilmu itu tujuannya emang sama, untuk mendapatkan lawan jenis. Namun di sisi lain, untuk pengasihan ini bisa mempengaruhi seluruh lawan jenis. Itulah efek dari sebuah pengasihan. Nah, jadi kenapa kita itu sering gagal belajar ilmu pelet, sering gagal belajar ilmu pengasihan? Yang pertama itu, kita jangan berprasangka buruk kepada guru kita. Jangan suuzon, dan selalu bertanya di mana kesalahannya. Nah, intinya ilmu atau amalan yang dikasih oleh guru-guru kita itu adalah benar-benar ilmu, mantra, dan amalan yang pas, dan tidak di otak-atik, dan tidak ada perubahan mantra, dan tidak ada ditambah-tambah. Nah itu yang pertama. Jadi ilmunya, mantranya itu harus asli. Yang kedua, yang kegagalan tentang ilmu pelet ya, ini untuk yang gagal. Yang kedua, kitanya jangan terlalu ambisi atau arogan. Kita jangan terburu-buru saat
membaca mantra tersebut. Jangan terburu-buru membaca mantra, nikmati dan santai. Yang ketiga, saat kita membaca mantra, jangan ada merasa keterpaksaan. Nikmati. Jangan dianggap itu memberatkan. Dan jangan malas untuk tirakat keilmuan tersebut. Amalkan lillahi ta'ala. Jangan kita itu langsung berprasangka buruk kepada guru-guru kita tentang ilmu pengasihan ataupun ilmu-ilmu pelet. Karena kebanyakan orang itu ketika dia mempelajari ilmu gaib perihal seperti ilmu pelet atau pengasihan, dia gagal untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dia sudah berburuk sangka kepada gurunya. Jadi ingat ya saudara-saudara semuanya yang sudah menonton video saya ini, yang sudah mempelajari ilmu pengasihan ataupun ilmu pelet yang masih gagal, dengarkan ini baik-baik dan cermati video saya ini. Jadi janganlah kita selalu berprasangka buruk, buang rasa arogan, ambisi di tubuh kita itu, dan kita niatkan wirid atau mengistiqomahkan ilmu itu lillahi ta'ala. Insya Allah maka keilmuan tersebut akan aktif dengan sendirinya. Terkadang itu kesalahan dari kita juga, bukan langsung dari guru. Nah, dan hati-hati setiap belajar sebuah keilmuan, baik dari keilmuan keselamatan dan ilmu lain sebagainya. Karena kalau kita untuk belajar sebuah keilmuan itu tidak bisa dianggap main-main, apalagi sebuah ilmu keselamatan. Dan kita lihat dulu bibit bobot gurunya, di mana tinggalnya, di mana asalnya, perkenalkan dulu, pantau terus gitu. Nah, jadi yang terakhir untuk ilmu pelet atau ilmu pengasihan yang gagalnya, jangan terlalu menggebu-gebu rindu kepada si target. Kebanyakan hal seperti ini yang sering terjadi. Karena ketika dia lagi ritual atau membaca doa-doa mantra pelet, nah dia itu angan-angannya itu udah nyampe dulu. Contohnya angan-angan seperti ini. Dia lagi baca mantra, lagi baca doa, jadi pikirnya tuh fokus, wah nanti saya nikah ya sama dia, saya punya anak, punya ini, punya itu. Nah, kita itu jangan berpikir seperti itu dulu. Kita kerjakan aja apa yang harus kita kerjakan. Untuk hasil jangan kita pikirkan dulu, karena hasil tajrib itu bukan dari gurunya, tapi dari kita sendiri. Bagaimana kita cara berdoanya, cara memintanya. Jadi jangan kita selalu berpikir dalam hati itu, kok belum ada reaksi, kenapa belum ada efeknya. Bukan belum ada efeknya, sebenarnya itu bukan belum ada efeknya, karena pikiran kita sudah di angan-angan dulu. Oke, untuk penjelasan tentang ilmu kegaiban yang berhubungan dengan pelet atau pengasihan cukup itu. Semoga yang mengalami yang seperti ambisi, yang seperti terburu-buru, yang prasangka buruk, yang selalu angan-angannya udah tinggi duluan, dan ada juga yang belajar ilmu itu untuk kejahatan. Nah, untuk kejahatan jadi belajar ilmu pelet, terus untuk kejahatan ilmunya untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu saya jamin 100% tidak akan aktif ilmunya dan tidak akan tajrib. Karena niat untuk belajar ilmu itu bukan untuk berbuat sesuatu yang jahat.
Jadi bagi saudara-saudara yang sudah menonton video ini, silakan diubah karakternya dan silakan disimak video saya dan jauhi ciri-ciri yang tersebut agar ilmunya aktif. Silakan di komen di bawah ini. Bagi yang keilmuannya yang merasa seperti itu, silakan di komen, nanti akan saya jawab satu persatu. Jangan lupa terus dukung videonya, subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.